dengan dinamika kelompok, bagaimana memimpin kelompok, bagaimana menciptakan kelompok, sehingga kita bisa mengubah satu kelompok kerja menjadi tim yang solid dan produktif serta memiliki kinerja yang tinggi. Maka yang juga harus kita ketahui adalah konsep mengenai model perilaku kelompok. Nah, di layar bisa Anda lihat seperti apa sebetulnya model perilaku kelompok itu. Anda lihat di paling sebelah kanan, itu adalah hasil yang bisa diraih dari model perilaku kelompok ini, yaitu kinerja dan kepuasan. Nah, bagaimana mencapai kinerja tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi? Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu external condition imposed on the group atau faktor eksternal yang mempengaruhi kelompok. Nah, faktor eksternal ini kemudian berpengaruh pada group member resources dan group structure. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian dari dua hal ini maka kelompok berproses seperti apa nanti kita bahas, dan kemudian masuklah tugas ya yang harus dikerjakan. Ke 5 kotak inilah kemudian yang akan menentukan kinerja dan kepuasan dari anggota kelompok. Nah, kita lihat sekarang yang pertama adalah external factor ya. Faktor-faktor external condition yang mempengaruhi kelompok. Yang pertama adalah keseluruhan strategi organisasi. Jadi kalau organisasinya itu strateginya nggak jelas dan sebagainya, itu juga kinerja kelompok otomatis akan terpengaruhi karena kelompok juga nggak tahu mesti harus gimana gitu kan ya. Kemudian berikutnya adalah struktur kekuasaan. Nah, di sini menyangkut leadership juga, di mana bagaimana kekuasaan ini dibagi, bagaimana kekuasaan ini kemudian dipraktekkan dalam organisasi, karena bisa saja nanti terjadi tumpang tindih kekuasaan yang bos ini nyuruh ini, yang bos itu nyuruh sebaliknya, dan kekacauan seperti itu tidak jarang kita jumpai dalam suatu organisasi, betul ya. Nah, berikutnya adalah peraturan formal. Nah, peraturan-peraturan ini juga sangat mempengaruhi, karena peraturan-peraturan yang tidak jelas atau malah peraturan-peraturan yang terlalu bertele-tele, terlalu detail dan terlalu mengatur itu juga mempengaruhi kinerja kelompok. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Jadi ketika kita bekerja, ketika kelompok berproses itu kan membutuhkan sumber daya. Nah, kalau sumber dayanya itu terbatas, ya itu akan mempengaruhi kinerja kelompok juga. Kemudian selanjutnya adalah proses seleksi. Jadi kalau proses seleksinya itu nggak benar, ya tentunya kita dapatkan anggota-anggota kelompok yang secara kemampuan itu kurang, dan itu juga akan mempengaruhi kinerja kelompok. Berikutnya adalah performance and evaluation system. Jadi sistem evaluasi kinerja itu juga sangat menentukan efektivitas kelompok, karena kalau alatnya itu kurang baik, itu menyebabkan ya bagaimana kinerjanya yang seharusnya diukur itu yang seperti apa tidak jelas. Itu menyebabkan juga anggota kelompok itu menjadi bingung. Nah, kinerja yang seperti apa yang dituntut ini, saya kok nggak tahu gitu ya. Dan itu juga akan mempengaruhi kinerja kelompok. Berikutnya adalah budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini bisa terjadi kalau budayanya kurang baik, kalau budayanya memang dalam organisasi di mana korupsi anggaran itu dimungkinkan, like and dislike mempengaruhi promosi, mempengaruhi penempatan, kemudian nepotisme, kontoisme, dan berbagai budaya-budaya negatif yang mempengaruhi efektivitas kelompok itu juga akan mempengaruhi kinerja kelompok. Dan kemudian yang terakhir adalah
physical work setting, di mana setting kerja itu ya kalau dia nyaman itu juga akan mempengaruhi kinerja kelompok. Sedangkan kalau setting kerja itu mungkin berantakan atau terlalu panas atau sebaliknya terlalu dingin, ya, terlalu crowded atau sepi sekali, terang benderang, terlalu terang atau malah gelap dan sebagainya, itu juga mempengaruhi kinerja kelompok. Nah, demikian tadi apabila kita melihatnya dari faktor external condition. Nah, sekarang kita akan melihat kotak yang atas. Setelah external condition itulah group member resources. Group member resources ini ditinjau dari knowledge, skill, dan abilities, atau juga sering disebut knowledge, skills, ability, and other characteristic, atau disingkat GESOC, ya. Nah, itu di sini dijelaskan bahwa itu meliputi interpersonal skill, dan di dalam interpersonal skill ini adalah kemampuan untuk mengelola konflik, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, kemampuan dalam berkolaborasi, menyelesaikan masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, selain itu resources yang dibutuhkan juga adalah karakteristik kepribadian yang memiliki sosiabilitas yang tinggi, memiliki inisiatif, terbuka, dan fleksibel. Ini terutama tentu saja adalah karakter-karakter yang dibutuhkan agar seseorang ini mampu bekerja sama dengan baik. Nah, berikutnya kembali pada model perilaku kelompok ini. Di bawah group member resources adalah group structure. Nah, khusus untuk kotak ini tidak dibahas di video ini, melainkan ada video tersendiri yang berjudul struktur kelompok yang bisa Anda tonton di YouTube saya, sehingga kita langsung melangkah ke panah berikutnya, yaitu proses kelompok. Nah, di dalam proses kelompok ini yang utama adalah sinergi. Ya, di sini didefinisikan bahwa sinergi adalah action dari dua atau lebih yang menghasilkan efek yang berbeda jika masing-masing individu mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Sebenarnya sinergi ini konsep yang sangat menarik sekali. Kunci dari sinergi ini adalah kemampuan orang untuk menempuh penyelesaian win-win. Nah, penyelesaian win-win ini membutuhkan karakter orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, namun juga sangat menghormati orang lain. Ini kematangan tertinggi dari seseorang ini adalah ketika dia memiliki kemampuan yang tinggi, ya, dan kepercayaan diri yang tinggi, namun juga dia ini sangat menghormati orang lain, siapapun orang lain itu, tidak pilih-pilih, ya. Menghormati hanya tertentu yang lebih hebat, yang kalah hebat diremehkan, itu bukan jenis ciri-ciri orang yang memiliki kematangan pribadi yang tinggi. Jadi orang yang memiliki kematangan pribadi yang tinggi itu menghormati orang lain tuh ya semua orang, gitu. Siapapun orang lain itu akan dia hormati. Nah, ini tingkat kematangan pribadi yang tertinggi ini sangat berpengaruh sekali di dalam bekerja kelompok, karena di dalam bekerja kelompok sekali lagi tadi dibutuhkan kemampuan untuk win-win. Jadi orang yang memiliki kepercayaan diri tertinggi dan sangat menghormati orang lain ini, dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, menyelesaikan suatu perbedaan itu secara win-win. Nah, ketika seluruh anggota kelompok ini memiliki kematangan pribadi yang tinggi tadi dan memiliki kemampuan untuk bekerja dengan suasana win-win solution ini, maka tercapailah apa yang disebut sebagai sinergi. Nah, proses kelompok ini akan menjadi luar biasa apabila sinergi dalam kelompok itu kuat. Nah, selain sinergi, di sini dibahas juga social facilitation effect, di mana ketika kelompok itu
ada orang lain hadir di dalam kelompok itu, apakah menyaksikan kelompok itu maka ada kecenderungan kinerja kelompok itu meningkat atau sebaliknya menurun. Jadi kehadiran orang lain itu bisa justru meningkatkan kinerja kelompok, bisa malah menjatuhkan kinerja kelompok. Nah, itu dari sisi proses kelompok. Nah, dalam model perilaku kelompok berikutnya ini kita lihat adanya tugas ya dari kelompok itu, dan pada umumnya tugas itu dikaitkan dengan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa decision making ini salah satu ciri-cirinya atau salah satu yang perlu dijelaskan adalah ketika kelompok ini besar, maka biasanya penyelesaian tugas itu menggunakan informasi yang dipool gitu ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang lebih kecil akan lebih cocok untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi dari tugas yang kompleks. Dan yang ketiga, ketika tugas itu simple, rutin, dan terstandarisasi, maka tuntutan untuk proses kelompok itu menjadi kecil. Jadi tidak begitu penting proses kelompok itu. Nah, kita lihat di dalam proses kelompok itu pengambilan keputusan yang juga perlu dibahas secara lebih ekstensif, yaitu yang pertama adalah kelebihannya. Pengambilan keputusan itu memiliki kelebihan informasi yang lebih banyak, meningkatkan perbedaan sudut pandang, higher quality of decision, jadi keputusan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi, dan kemudian juga meningkatkan penerimaan terkait solusi. Jadi terkait kelebihan dari pengambilan keputusan bersama ini sangat positif sekali, terutama ketika budaya organisasi dan budaya kelompok itu adalah egaliter ya. Adanya perasaan kesederajatan di antara anggota kelompok atau organisasi itu, pengambilan keputusan kelompok seperti ini akan memfasilitasi tuntutan dari jiwa yang egaliter tadi, sehingga akan menghasilkan hasil kelompok yang lebih baik daripada keputusan dibuat oleh satu orang saja atau pimpinan kelompok. Nah, kemudian kelemahannya apa dari group decision making ini? Yang pertama jelas dia time consuming ya, banyak makan waktu gitu. Terus adanya tekanan untuk berkonformitas, artinya dalam suasana ketika ada orang-orang yang otoriter di dalam kelompok ini, maka anggota kelompok ini walaupun sebetulnya tidak setuju, dia kadang-kadang merasa tertekan untuk kemudian setuju gitu ya, kemudian menyetujui gitu walaupun sebetulnya dia tidak setuju gitu. Nah, berikutnya adalah yaitu tadi dominasi dari satu atau beberapa anggota kelompok. Nah, ini sebetulnya berpengaruh dengan yang di atasnya tadi, karena adanya dominasi itu menyebabkan orang-orang yang tidak dominan ini kemudian manut gitu ya, nurut gitu ya, konformitas gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau tidak kemudian ditetapkan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan ini, maka tanggung jawab atas keputusan-keputusan ini menjadi tidak jelas atau ambiguous responsibility. Berikutnya kita lihat adanya dampak-dampak dari pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama adalah groupthink. Groupthink ini dengan norma konsensus itu bisa ya, hati-hati, bisa mengalahkan penilaian yang realistis dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan ya. Artinya kelompok ini kan sebetulnya punya penilaian realistis mengenai sebaiknya gimana ya, keputusan kita tuh bagaimana, tapi
ada situasi yang disebut groupthink itu tadi adalah bagaimana norma konsensus ya. Norma konsensus ini mempengaruhi orang-orang untuk ya udahlah kita segera membuat konsensus. Terus konsensus ini bisa mengabaikan atau mengesampingkan informasi-informasi yang harusnya dipertimbangkan, dan kalau itu dipertimbangkan bisa menghasilkan keputusan yang lain yang berbeda gitu ya. Nah ini memang berbahaya sekali groupthink ini, karena kemudian ya akhirnya keputusan-keputusan itu bisa menjadi keliru ketika ada dorongan untuk berkonsensus tadi. Nah kemudian yang berikutnya adanya peluang berisiko karena pengaruh dari beberapa orang ya, yang kemudian cenderung membawa kelompok itu menjadi konservatif itu ya, misalnya lalu wah ini jangan, ini nggak sesuai dengan ini, nggak usah. Saya pernah menghadapi situasi seperti itu. Jadi dalam kelompok kerja itu pokoknya setiap hal yang inovatif dan baru gitu itu selalu ditolak oleh kelompok itu. Jadi kelompok itu pokoknya arahnya tuh kuno terus gitu. Tapi saya pernah juga berada dalam kelompok di mana anggotanya itu sebaliknya malah mengambil risiko, berani banget ngambil risiko. Jadi setengahnya itu keputusan-keputusannya agak terlalu berani dan gegabah gitu. Jadi ini adalah bagaimana kemudian beberapa orang dalam kelompok ini menggiring kelompok untuk menjadi ngerem ya, konservatif itu ngerem atau malah ngegas, jadi membuat kelompok itu menjadi bablas gitu untuk melakukan hal-hal yang berisiko. Nah berikutnya adalah teknik-teknik pengambilan keputusan. Ada 4: interacting group, brainstorming, nominal group teknik, dan electronic meeting. Apa itu interacting group? Adalah grup tatap muka ya, bekerja dan mengambil keputusan secara tatap muka. Berikutnya brainstorming. Brainstorming adalah proses menggalang ide dan mendorong untuk mencari berbagai alternatif, dan tidak boleh alternatif itu dikritik. Jadi kalau kita bicara brainstorming ya, brainstorming itu anggota kelompok menyampaikan ide-idenya, pendapatnya, dan kemudian ya sudah kita tampung ide dan pendapat ini, dan nanti dari brainstorming itu kemudian bisa dijadikan untuk bahan rapat berikutnya. Nah yang ketiga adalah nominal group teknik. Nah ini adalah yaitu tadi setelah mungkin dari bahan-bahan brainstorming ini kemudian anggota kelompok itu menyampaikan ide-ide mengenai keputusan yang seharusnya diambil. Sedangkan yang terakhir adalah electronic meeting, dan ini sudah sering sekali dilakukan sekarang, di mana meeting ini berinteraksi melalui komputer, bahkan bisa dibuat anonim supaya orang bisa bebas menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau anonim ini tentunya tertulis ya, anonim comment gitu. Nah ini dari sisi decision making. Dari keseluruhan itu kita kembali ke model perilaku kelompok, maka bisa Anda lihat kelima ya, external condition, group memory sources, group structure, group processes, dan group task itu bisa berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan dari anggotanya. Demikian sekilas mengenai model perilaku kelompok, semoga bermanfaat.